Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Shane di channel Kebahagiaan Sejati. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Saat ini marilah kita renungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, kehidupan manusia senantiasa diusik oleh berbagai persoalan kehidupan, mulai dari yang sepele sampai pada yang rumit memusingkan kepala kita. Namun begitu, kita tidak boleh menyerah, sebab menyerah berarti kita rela dihancurkan. Saudara-saudara, ketika kita memutuskan untuk menikah, itu artinya kita telah siap untuk menghadapi segala persoalan kehidupan yang akan datang menghantam kita secara bersama-sama. Mengapa persoalan hidup itu harus dihadapi secara bersama-sama? Karena hanya dalam kebersamaan kita dapat memiliki kekuatan untuk mengatasi persoalan. Ada satu kengerian yang kita saksikan dalam kehidupan berumah tangga saat ini, yaitu begitu banyaknya rumah tangga Kristen yang berantakan atau harus diakhiri dengan perasaan sakit. Mengapa hal ini harus terjadi? Karena banyak pasangan hidup yang hanya mau mencari senangnya sendiri. Mereka lupa bahwa menikah itu ada tantangannya, dan itu harus dihadapi dan bukan untuk dihindari. Tuhan menyiapkan lembaga perkawinan bagi manusia itu bukan tanpa maksud. Begitu juga Tuhan mengizinkan manusia menikah. Itu bukan hanya untuk meraih kebahagiaan saja di dalam kehidupan, tetapi Tuhan menciptakan lembaga pernikahan itu dengan satu maksud, agar manusia berproses di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena manusia bukanlah robot. Manusia adalah makhluk mulia yang harus tetap menjadi manusia sejati, meski harus menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Harus kita sadari bahwa persoalan dan tantangan kehidupan itu ada sesungguhnya untuk menjadikan kita semakin kuat di dalam hidup. Dan keberhasilan hidup selalu saja ada kalau itu diperjuangkan. Tanpa perjuangan, tentu kita tidak mungkin meraih keberhasilan di dalam hidup. Saudara-saudara, persoalan dalam hidup berumah tangga adalah sebuah kepastian. Karena itu harus dihadapi dengan tegar dan bukan untuk dihindari. Menghindar berarti rumah tangga kita jadi taruhannya dan anak-anak yang menjadi korbannya. Sebagai orang beriman, secara pasti kita tidak boleh mengorbankan siapa saja, apalagi mau mengorbankan orang yang kita kasihi. Tentu hal itu tidak benar. Sebagai orang beriman, jika persoalan datang, jangan pernah kita mau dihancurkan olehnya. Kalau persoalan datang, maka kita harus menghadapinya secara bersama-sama dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Jika persoalan kita hadapi dengan benar dan berdasarkan semangat iman dan rela berkorban, niscaya persoalan yang datang justru akan makin memantapkan kita. Ingat, sekuat apapun iman kita, pasti iblis tidak akan bosan untuk mengusik kita. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus kita lakukan apabila datang masalah adalah seperti nasihat ayat renungan yang sudah saya bacakan tadi.
tetap teguh di dalam iman dan janji pernikahan, tidak goyah pada keputusan sehidup semati, dan tetaplah berjuang di dalam Tuhan. Jika kita mendasarkan kekuatan rumah tangga kita kepada Tuhan, niscaya segala yang kita lakukan tidak ada yang akan sia-sia. Dunia boleh semakin mengerikan, tetapi iman dan firman Allah yang kita jadikan pegangan hidup pasti akan senantiasa memberikan kemenangan bagi kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Jalanilah kehidupan rumah tangga kita, apapun tantangan yang datang menghantam. Jangan pernah gentar, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita adalah doa saya. Amin.